Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Amirul Mukminin? Semoga semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan jika Nabi Isa alaihissalam masih hidup hingga saat ini karena beliau tidak diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, melainkan hanya diangkat ke langit. Kelak di akhir zaman, Nabi Isa akan turun untuk membimbing manusia ke jalan yang benar sekaligus memerangi Dajjal. Hal ini bahkan sudah tertulis berdasarkan hadis riwayat Imam Muslim dari Jabir bin Abdillah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, senantiasa ada segolongan dari umatku yang berperang demi membela kebenaran sampai hari kiamat. Kemudian Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, maka kemudian turunlah Nabi Isa bin Maryam atau keselamatan atasnya. Pemimpin golongan yang berperang tersebut berkata kepada Nabi Isa, kemarilah, sholatlah mengimani kami. Nabi Isa pun menjawab, tidak, sesungguhnya sebagian kalian adalah pemimpin atas sebagian yang lain, sebagai penghormatan bagi umat ini. Setelah Nabi Isa alaihissalam selesai dengan tugasnya dan berada di bumi selama 45 tahun, maka beliau akan diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ia akan dikuburkan bersama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini sebagaimana disebutkan dalam sebuah riwayat Imam Syahrani dalam Taqiyatul Kutubi. Sesungguhnya Isa bin Maryam saat turun akan menikah dan memiliki anak. Kemudian dia akan menetap selama 45 tahun dan dikuburkan bersamaku di kuburanku. Kemudian aku dan Nabi Isa bangkit dari kuburku, dan salah seorang di antaranya adalah Sayyidina Abu Bakar dan juga Umar. Diketahui saat ini makam Nabi Muhammad SAW sudah menyatu dengan komplek Masjid Nabawi. Di sebelah makam Rasulullah pun terdapat dua makam sahabat, yakni Abu Bakar As-Siddiq dan juga Umar bin Khattab. Namun di samping makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga masih terdapat satu makam yang kosong. Makam kosong itu disebut-sebut sebagai makam Nabi Isa setelah dibangkitkannya oleh Allah Subhanahu Wa Taala kelak. Kebenaran tentang Nabi Isa akan dimakamkan di samping Rasulullah setelah akhir zaman kelak hanya Allah yang tahu. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Amirul Mukminin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nabi Isa alaihissalam hidup sekitar tahun 1 sampai 33 Masehi. Beliau adalah seorang nabi dan rasul yang merupakan nabi ulul azmi. Dalam Al-Qur'an beliau disebut Isa bin Maryam atau Isa al-Masih. Beliau diangkat menjadi nabi pada usia 30 tahun. Dan beliau hanya berdakwah kepada Bani Israel selama 3 atau 4 tahun saja. Dalam berdakwah, Nabi Isa didampingi para pengikutnya yang disebut Al-Hawariyun, yang jumlahnya 12 orang, sesuai dengan jumlah suku Bani Israel. Masing-masing Hawari ini ditugaskan untuk menyampaikan risalah Injil kepada masing-masing suku Bani Israel. Namanya disebut sebanyak 25 kali di dalam Al-Quran, dan Allah mengajarkan kepada Nabi Isa menulis dan membaca ilmu hikmah Taurat Injil. Selain dapat berbicara saat dilahirkan, Allah memberikan banyak mukjizat, diantaranya adalah membuat burung dari tanah liat lalu hidup seperti burung ciptaan Allah. Yang kedua, menyembuhkan orang buta. Ketiga, menghidupkan orang mati. Keempat, menurunkan hidangan dari langit. Dan semuanya atas izin Allah Subhanahu wa taala. Kelak di akhir zaman, Nabi Isa akan turun ke dunia, tepatnya di sebelah timur kota Damaskus atau di Suriah saat ini.
Misi Nabi Isa bukan untuk menyebarkan agama Nasrani, tetapi untuk mengajak mereka kepada ajaran Nabi Muhammad SAW, menghancurkan salib, membunuh babi, membunuh Dajjal, dan mengembalikan semua syariat Nabi Muhammad berdasarkan Al-Quran dan hadis. Disebutkan Nabi Isa nanti akan sholat di belakang Imam Mahdi sebagai makmum. Kemudian Nabi Isa memimpin dunia selama 40 tahun dan meninggal secara wajar, yakni sakit. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.